Banyak pria, terutama yang mulai menua, mengeluhkan penurunan vitalitas. Mereka merasa tidak sekuat dulu, dan ini sering kali menjadi sumber kekhawatiran yang mendalam. Biasanya, mereka menyalahkan faktor U alias umur, seolah-olah penuaan adalah vonis mutlak. Seiring bertambahnya usia, mereka merasa bahwa penurunan ini adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Ada juga yang menyalahkan udara dingin, AC, cuaca, atau mandi malam, sebagai penyebab utama. Mereka percaya bahwa suhu dingin bisa mempengaruhi kesehatan mereka secara signifikan. Kedua alasan ini jadi tameng psikologis, karena terasa di luar kendali. Dengan menyalahkan faktor eksternal, mereka merasa lebih nyaman dan tidak perlu menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Dengan begitu, mereka merasa tak perlu bertanggung jawab atas gaya hidup sendiri. Mereka bisa terus menikmati kebiasaan yang tidak sehat tanpa merasa bersalah. Padahal, akar masalah sering tersembunyi di kebiasaan sehari-hari, terutama apa yang kita konsumsi. Makanan berlemak, junk food dan camilan tidak sehat bisa menjadi penyebab utama penurunan vitalitas. Tubuh manusia punya kemampuan adaptasi luar biasa, asalkan diberi bahan bakar yang benar. Dengan pola makan yang sehat dan olahraga teratur, tubuh bisa kembali bugar dan vitalitas pun meningkat. Sudah saatnya kita berhenti menyalahkan hal-hal eksternal. Kita harus mulai melihat ke dalam diri dan mengubah kebiasaan yang merugikan. Musuh sebenarnya seringkali kita undang sendiri ke dalam tubuh. Makanan tidak sehat dan minuman manis adalah contoh nyata dari kebiasaan buruk yang harus dihindari. Ia bukan sekadar mitos atau takdir, tapi sesuatu yang nyata dan bisa kita kendalikan. Dengan kesadaran dan usaha, kita bisa mengubah nasib kita sendiri. Mari kita bongkar siapa pelaku sesungguhnya di balik penurunan vitalitas ini. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa mengambil langkah yang benar untuk memperbaiki kualitas hidup. Waktunya membuka mata dan melihat lebih dalam. Siap untuk mengungkap kebenaran? Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Salah satu mitos terbesar adalah udara dingin penyebab lemah syahwat. Memang, suhu dingin bisa membuat pembuluh darah menyempit dan penis tampak mengecil, tapi itu hanya efek sementara. Ereksi sejati bergantung pada kesehatan pembuluh darah, bukan suhu AC kamar Anda. Menyalahkan udara dingin hanyalah pengalihan isu. Jika pembuluh darah sehat, aliran darah tetap lancar, apapun cuacanya. Mari singkirkan mitos ini dan fokus pada penyebab sebenarnya. Saatnya menyelidiki apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Jika bukan umur atau udara dingin, lalu siapa pelakunya? Banyak orang mengira vitalitas menurun hanya karena faktor usia atau cuaca, padahal ada penyebab lain yang sering luput dari perhatian. Seringkali, pelaku utamanya justru tersembunyi di tempat yang paling dekat dengan kita, di balik pintu kulkas sendiri. Coba cek isi kulkas Anda. Apa yang Anda temukan di sana? Mungkin ada beberapa botol minuman berwarna cerah, yang tampak menggoda, siap diminum kapan saja. Soda, teh manis, jus kemasan, semua tampak menyegarkan, apalagi saat haus melanda. Tapi di balik sensasi segarnya, minuman-minuman ini menyimpan ancaman besar yang sering tidak kita sadari. Setiap tegukan membawa gula dalam jumlah tinggi yang bisa berdampak buruk bagi tubuh. Minuman manis adalah pembunuh diam-diam vitalitas pria. Mereka bekerja perlahan, tanpa gejala yang langsung terasa, namun efeknya nyata dan merusak dalam jangka panjang. Kita sering lupa, kalori dan gula cair jauh lebih berbahaya karena mudah dikonsumsi berlebihan. Tidak seperti makanan padat, minuman manis tidak membuat kita cepat kenyang, sehingga kita cenderung minum lebih banyak tanpa sadar. Satu botol terasa ringan, padahal gulanya langsung membanjiri darah. Dalam hitungan menit, kadar gula melonjak dan tubuh harus bekerja keras untuk menyimbangkannya. Ironisnya, minuman ini jadi bagian gaya hidup modern, mudah dijangkau, sering ditawarkan ke tamu, bahkan ke anak-anak. Tradisi berbagi minuman manis sudah menjadi kebiasaan tanpa memikirkan dampaknya. Kerusakan akibat minuman manis terjadi perlahan, menumpuk dari hari ke hari. Setiap botol yang habis menambah beban gula dalam tubuh, memperbesar risiko penyakit serius seperti diabetes, obesitas, dan gangguan metabolisme. Musuh vitalitas bukanlah sesuatu yang abstrak, tapi nyata, berwujud, dan sering ada di kulkas Anda. Setiap kali Anda membuka kulkas, musuh itu menanti untuk dipilih. Mengenali musuh adalah langkah pertama untuk menang. Mulailah dengan membaca label nutrisi dan memperhatikan kandungan gula pada setiap minuman yang Anda konsumsi. Minuman manis dalam kemasan adalah ancaman utama yang sering kita abaikan. Sudah saatnya kita waspada
dan lebih selektif dalam memilih apa yang kita minum setiap hari. Jangan biarkan musuh ini terus merusak kesehatan Anda. Mulailah mengurangi konsumsi minuman manis dan pilih alternatif yang lebih sehat seperti air putih atau infused water. Mari kita bahas lebih dalam bagaimana minuman ini bekerja dan bagaimana Anda bisa melindungi diri serta keluarga dari ancaman tersembunyi di balik pintu kulkas. Apa yang membuat minuman manis begitu berbahaya? Dua bahan utama gula, sukrosa, dan sirup jagung tinggi fruktosa es. Keduanya murah, manis, dan mudah ditemukan di hampir semua minuman kemasan. Gula dipecah jadi glukosa dan fruktosa. Fruktosa harus diolah hati, dan jika berlebihan, diubah jadi lemak. HFCS lebih berbahaya lagi. Fruktosanya tinggi, langsung membanjiri hati. Hati yang kewalahan akan mengubah fruktosa jadi lemak dengan cepat. Duet maut ini memicu badai metabolik, obesitas, diabetes, penyakit jantung tentu saja, masalah vitalitas pria. Konsumsi berlebihan gula dan FCS merusak sistem pembuluh darah. Inilah awal dari kerusakan yang sering tak disadari. Waspadai setiap tegukan. Konsumsi minuman manis berlebihan memicu sindrom metabolik, sekumpulan kondisi yang meningkatkan risiko jantung, stroke, dan diabetes. Hati mengubah fruktosa jadi lemak, meningkatkan trigliserida dalam darah. Trigliserida tinggi membuat darah kental dan sulit mengalir. Sindrom metabolik juga menurunkan kolesterol baik HDL dan meningkatkan tekanan darah. Resistensi insulin pun muncul, membuat pankreas bekerja ekstra keras. Gula dan insulin tinggi memicu peradangan kronis di pembuluh darah. Lemak visceral menumpuk di perut, memperparah peradangan. Lingkaran setan ini dimulai dari minuman manis. Bencana sistemik ini terjadi perlahan, tapi pasti. Target utama badai metabolik adalah lapisan endotel di pembuluh darah. Lapisan tipis ini sangat penting, meski sering luput dari perhatian. Endotel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur utama aliran darah, menjaga agar pembuluh tetap sehat dan responsif terhadap kebutuhan tubuh. Setiap detik, endotel bekerja tanpa henti, menyesuaikan diameter pembuluh darah sesuai kebutuhan oksigen dan nutrisi organ-organ vital. Endotel menjaga pembuluh tetap elastis dan halus, mengatur kapan harus melebar atau menyempit. Elastisitas ini sangat penting agar tekanan darah tetap stabil dan jantung tidak bekerja terlalu keras. Ketika pembuluh darah bisa melebar dan menyempit dengan baik, tubuh mampu beradaptasi dengan berbagai aktivitas, mulai dari berolahraga hingga beristirahat. Namun, sindrom metabolik merusak endotel, menyebabkan disfungsi. Proses ini terjadi perlahan, sering tanpa gejala, hingga akhirnya menimbulkan masalah serius. Endotel yang rusak kehilangan kemampuannya untuk melindungi pembuluh darah dari kerusakan lebih lanjut. Bayangkan selang karet yang jadi kaku dan kasar, itulah pembuluh darah Anda jika endotel tidak lagi berfungsi optimal. Pembuluh darah yang kaku tidak bisa lagi menyesuaikan diri dengan kebutuhan tubuh, sehingga aliran darah menjadi terganggu. Salah satu fungsi terpenting endotel adalah memproduksi nitric oxide, NO, molekul yang membuat pembuluh melebar dan mencegah kekakuan. NO juga membantu mencegah penggumpalan darah dan menjaga permukaan pembuluh tetap licin. Jika endotel rusak, produksi NO menurun drastis, sehingga pembuluh darah menjadi kaku, sempit, dan mudah tersumbat. Akibatnya, risiko tekanan darah tinggi dan penyakit jantung meningkat. Permukaan endotel yang rusak juga jadi lengket, memicu penempelan kolesterol jahat dan sel radang. Proses ini mempercepat pembentukan sumbatan di dalam pembuluh darah. Inilah awal pembentukan plak penyumbat yang bisa berujung pada serangan jantung atau stroke. Plak ini tumbuh perlahan, menyempitkan aliran darah sedikit demi sedikit. Minuman manis, makanan tinggi gula, dan pola makan tidak sehat memulai proses penyumbatan dan kekakuan pembuluh darah. Konsumsi gula berlebih mempercepat kerusakan endotel, bahkan sejak usia muda. Kerusakan ini terjadi di seluruh jaringan dari pembuluh darah terbesar hingga terkecil, memengaruhi seluruh tubuh. Tidak hanya jantung, tapi juga otak, ginjal, dan organ penting lainnya. Semua bermula dari kebiasaan sederhana yang sering diremehkan. Jangan anggap enteng efeknya. Perubahan kecil dalam gaya hidup bisa menentukan kesehatan pembuluh darah Anda di masa depan. Pembuluh darah penis jauh lebih kecil dari arteri jantung, sehingga lebih cepat rusak. Seperti pipa kecil yang mudah mampet, arteri penis jadi korban pertama disfungsi endotel dan aterosklerosis. Disfungsi ereksi sering jadi tanda awal masalah jantung.
Jika arteri penis kaku dan tersumbat, aliran darah berkurang, ereksi pun lemah. Plak kecil mempersempit diameter arteri, memperparah masalah. Gejala ini bisa muncul bertahun-tahun sebelum penyakit jantung terasa. John abaikan suits dan tuandu. Dysfunkreksi jesulam beefcital dikstand datsen. Lemah syahwat bukan kutukan misterius, tapi konsekuensi logis dari gaya hidup. Ereksi prima butuh pembuluh darah bersih dan elastis. Jika pembuluh rusak akibat gula dan sindrom metabolik, performa pasti menurun. Banyak pria mencari solusi instan tanpa mengatasi akar masalah. Memperbaiki gejala tanpa memperbaiki fondasi hanya menunda bencana. Masalah ereksi adalah pesan penting dari tubuh. Alarm bahwa sistem peredaran darah bermasalah. Abaikan sinyal ini, risiko jantung dan stroke meningkat. Tektuban sebelum terlambat. Mungkin Anda cemas setelah tahu semua ini. Tapi ini bukan akhir cerita. Tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri, asalkan diberi kesempatan. Kerusakan endotel dan plak bisa dipulihkan, terutama jika masih tahap awal. Kuncinya, hentikan konsumsi racun dan mulai berikan nutrisi yang tepat. Alam menyediakan penawar, tumbuhan, rempah, dan makanan alami kaya senyawa bioaktif. Sekarang, bagian sainsnya, tenang, ini simple. Saat Anda makan sayuran kaya nitrat, bakteri di mulut mengubahnya jadi nitrit. Setelah ditelan, nitrit di lambung berubah jadi NO. NO adalah sinyal alami yang membuat pembuluh darah melebar. Hasilnya, aliran darah jadi lancar, termasuk ke penis. Dengan pasokan nitrat cukup, tubuh Anda selalu siap memproduksi NO. Anda memberdayakan tubuh untuk mengalirkan darah ke seluruh bagian vital. Fokus pada peran dalam ereksi. Penis punya 2 tabung spons. Dalam kondisi normal, otot di sekitar tabung ini tegang, aliran darah terbatas. Saat ada rangsangan, otak memicu pelepasan NO di penis. NO membuat otot polos rileks, pembuluh darah melebar, darah membanjiri tabung spons. Semakin banyak NO, semakin kuat ereksi. Tanpa NO cukup, sinyal relaksasi otot polos lemah, aliran darah kurang. Banyak masalah ereksi berakar dari kurangnya NOO. Suching singers, tilf katkan puruk sinerini spiri. Anda tak bisa membangun ereksi kuat di atas sistem peredaran darah yang buruk. Kesehatan pembuluh darah adalah segalanya, jalan tol darah ke penis. Pembuluh sehat itu elastis, endoteliumnya memproduksi NO optimal. Sayuran hijau gelap dan bit memperbaiki serta menjaga kesehatan pembuluh darah. Mereka juga mengandung antioksidan yang melindungi endotelium. Konsumsi rutin, perawatan pipa tubuh Anda. Ereksi kuat adalah bonus dari sistem kardiovaskular yang sehat. Ini pendekatan holistik, bukan solusi instan. Pernahkah Anda membandingkan minuman manis bersoda dengan jus bit? Keduanya tampak menarik, berwarna cerah, dan mudah ditemukan di meja makan kita. Namun, di balik tampilannya, kedua minuman ini memiliki dampak yang sangat berbeda pada kesehatan pembuluh darah Anda. Mari kita lihat lebih dalam, mengapa pilihan sederhana ini bisa menentukan masa depan kesehatan Anda. Minuman manis seperti soda mengandung gula tinggi dan bahan kimia tambahan yang dapat merusak endotelium, yaitu lapisan tipis di dalam pembuluh darah. Kerusakan ini menyebabkan penurunan produksi nitrik oxide NO, zat penting yang menjaga pembuluh darah tetap lentur dan sehat. Akibatnya, pembuluh darah menjadi kaku, aliran darah terganggu, dan risiko penyakit jantung meningkat. Ketika aliran darah melambat, tubuh Anda mulai merasakan dampaknya. Salah satu tanda yang sering diabaikan adalah ereksi yang lemah pada pria, atau rasa lelah yang berkepanjangan. Ini adalah sinyal bahwa pembuluh darah Anda tidak bekerja optimal, dan kesehatan seksual serta vitalitas Anda ikut terpengaruh. Sebaliknya, jus bit adalah pahlawan bagi pembuluh darah Anda. Kandungan nitrat alaminya membantu memperbaiki endotelium dan merangsang produksi NO. Hasilnya, pembuluh darah menjadi lebih rileks, aliran darah lancar, dan tubuh terasa lebih bertenaga. Banyak atlet bahkan mengonsumsi jus bit untuk meningkatkan performa dan daya tahan. Setiap kali Anda memilih jus bit daripada soda, Anda sedang memperbaiki tubuh Anda, bukan merusaknya. Pilihan ini sederhana, namun efeknya sangat besar untuk kesehatan jangka panjang. Dengan memilih minuman yang tepat, Anda tidak hanya menjaga kesehatan pembuluh darah, tapi juga meningkatkan kualitas hidup, kebugaran, dan bahkan hubungan Anda. Pilihan sederhana ini berdampak besar pada kesehatan seksual dan jantung. Mulailah dengan langkah kecil.
seperti mengganti soda dengan jus bit di rumah, atau saat makan di luar. Setiap keputusan kecil ini adalah investasi untuk tubuh Anda di masa depan. Ingat, ini bukan sekadar soal selera atau kebiasaan, tapi tentang logika kesehatan. Pilihan Anda hari ini akan menentukan kualitas hidup Anda di masa depan. Rencanakan pilihan sehat mulai sekarang. Apa yang Anda konsumsi hari ini akan memengaruhi performa, energi, dan kesehatan Anda esok hari. Siram Anda berterima kasih dan goals trainers sehat yang Anda buat. Mulai dari ini rasain perbedaan fari. Saatnya aksi nyata. Identifikasi satu kebiasaan minuman buruk, soda, teh manis, kopi gula. Ganti satu saja dengan jus sayuran kaya nitrat, misal jus bit. Blender bit dengan air, tambah apel atau lemon jika perlu. Minum setiap hari, pagi atau sore. Variasi, jus bayam dengan buah segar. Kuncinya konsistensi, bukan sekali-sekali. Jadikan tantangan 30 hari. Catat perubahan energi, tekanan darah, dan ereksi. Lihat sendiri hasilnya, perubahan kecil, dampak besar. Ini lengkap perdasan duci ternyata. Tak sempat buat jus, pakai bubuk bit. Bubuk bit praktis, konsentrasi nitrat tinggi. 1 sendok teh bubuk bit menjual 300 mg nitrat. Campur ke air, smoothie atau yogurt. Konsumsi 2 sendok teh per hari, 1-2 jam sebelum aktivitas. Pilih produk murni, tanpa gula atau pengawet. Bubuk bit memberi kontrol dosis dan kemudahan. Praktis, efektif, berbasis sains. Ini adalah kisah nyata tentang Budi, seorang pria Indonesia berusia 40-an yang bekerja sebagai karyawan kantoran. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan secangkir kopi manis di rumah, dan setiap sore, ia menutup hari dengan sebotol soda dingin di kantor. Rutinitas ini sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun, tanpa ia sadari perlahan-lahan memengaruhi kesehatannya. Suatu hari, Budi mulai menyadari perubahan pada dirinya. Ereksinya mulai lemah, kepercayaan dirinya menurun drastis, dan hubungan dengan istrinya pun terasa semakin renggang. Ia sering merasa cemas dan malu, bahkan menghindari momen intim bersama pasangan. Malam-malamnya diisi dengan kekhawatiran, dan ia merasa semakin jauh dari istrinya yang dulu selalu dekat. Suatu pagi, Budi membaca artikel tentang manfaat nitrat alami untuk kesehatan pria. Ia pun memutuskan untuk berhenti minum minuman manis dan menggantinya dengan bubuk bit setiap pagi. Awalnya, minggu pertama belum terasa perubahan apapun. Ia sempat ragu, namun tetap konsisten menjalani kebiasaan barunya. Memasuki minggu kedua, Budi mulai merasakan perubahan kecil namun berarti. Ereksi pagi yang sempat hilang perlahan mulai kembali. Ia terkejut sekaligus bahagia, merasa tubuhnya mulai merespons dengan baik. Tidak hanya itu, tekanan darahnya menjadi lebih stabil dan energinya meningkat. Ia mulai rutin berolahraga ringan seperti jogging di taman, dan merasa lebih bugar sepanjang hari. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru. Setelah 4 bulan menjalani perubahan gaya hidup ini, Budi merasakan perbedaan besar. Ereksinya kembali seperti saat ia berusia 30-an, keras dan tahan lama. Ia merasa lebih percaya diri di kamar tidur, dan hubungannya dengan istri pun kembali harmonis. Kini, Budi dan istrinya bisa tertawa bersama lagi, menikmati kebersamaan tanpa rasa canggung. Kepercayaan dirinya meningkat, dan ia merasa lebih bahagia dalam menjalani hari-hari bersama keluarga. Dari pengalaman ini, Budi sadar bahwa soda dan minuman manis hanya memberikan ilusi energi dan kebahagiaan sesaat. Sementara bit, dengan kandungan nitrat alaminya, benar-benar memberi kekuatan dan vitalitas nyata untuk tubuhnya. Perubahan kecil dalam pola hidup, seperti mengganti minuman manis dengan sesuatu yang lebih sehat, ternyata bisa memberikan dampak luar biasa. Budi mulai mencatat kemajuan dan pilihannya setiap hari, semakin yakin dengan langkah yang diambil. Budi telah membuktikan bahwa solusi sederhana bisa benar-benar mengubah hidup. Jika Budi bisa, Anda pun pasti bisa memulai perubahan kecil hari ini, untuk masa depan yang lebih sehat dan bahagia. Sebelum perubahan, pembuluh darah seperti pipa berkarat, NO rendah, ereksi lemah. Setelah rutin konsumsi nitrat, pembuluh darah elastis, NO melimpah, ereksi jadi keras, tahan lama, dan rutin, vitalitas dan kepercayaan diri kembali. Ini bukan sihir, tapi hasil perbaikan fondasi kesehatan. Nutrisi tepat bisa memutar balik waktu. Smart is the new sexy. Healthy is the new strong.